Untuk teman-teman kaula muda, kaum milenial, janganlah takut untuk bertani, karena bertani tidak mesti kotor, bertani tidak mesti harus capek, dan bertani tidak mesti harus berangkat sendiri. Banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita kerjakan, meskipun dengan bunga tangan kita, tapi kita dengan pikiran kita dan semuanya. Jangan takutlah untuk bermimpi, tapi gairahlah mimpi, meskipun mimpi itu setinggi langit, meskipun mimpi itu diwujudkan dengan karya dan hasil dari pertanian. Nama saya Asmoyo, alamat Dusun Kelatakan, Desa Singojuru, Kecamatan Singojuru. Awal saya membuat usaha ini terbesit dari usaha yang ada, dan saya sendiri sebagai penanam. Jujur, saya sendiri sebagai penanam ingin mewujudkan dan mencari bibit-bibit yang handal, bibit-bibit yang bagus, terutama keaslian dan orisinilnya dari sebuah bibit. Karena salah satu daripada kesuksesan seorang petani, salah satu pendorong dan faktor adalah dari bibit yang bagus, terutama bibit yang asli. Jadi yang kita jual di sini adalah bibit-bibit yang asli. Dimana dulu saya memulai usaha ini hanya bermodal dari hanya 3 gubuk, yaitu modal sekitar 3-4 juta. Alhamdulillah dari 3-4 juta itu 3 bulan berikutnya saya sudah bisa membuat 6 gubuk lagi dari hasil penjualan. Jadi sampai sekarang sudah terbentuk, kalau di satu lokasi ini saya sudah ada sekitar 18 gubuk, dan saya bisa membuka di satu lokasi lagi yang luasnya setengah hektar, dan baru kira-kira sudah ada gubuk sekitar 15 gubuk, dan bibit yang masuk sudah sekitar hampir 250.000. Itu saya tempuh dan saya jalani kurang lebih antara 1,5 tahun. Itu alhamdulillah bisa saya capai perolehan itu berkat daripada kepercayaan daripada rekan-rekan petani, kepercayaan daripada petani yang mempercayakan bibitnya ke pembibitan kami, yaitu pembibitan Satria Wijaya. Kalau mulai dari benih sampai siap tanam itu ada beberapa kriteria. Kalau cabai besar itu dari ada petani itu yang mulai benih, ada yang umur 25 sampai 30, bahkan ada yang minta ke 32 hari. Tetapi untuk cabai kecil, rata-rata mereka yang diinginkan adalah yang usia mulai semai itu antara 35 sampai 40, yang notabene bibit itu sudah penjemuran dan sifatnya sudah kaku dan layak, dan penyesuaiannya dengan lingkungan yang akan ditanam sudah bisa menyesuaikan. Untuk jenis bibit yang saya semai di sini, salah satunya ada beberapa jenis, Mas. Di sini untuk cabai besar, untuk sementara ini masih didominasi dari produksi dari panah merah, yaitu baja F1. Ini yang didominasi untuk petani wilayah Banyuwangi. Untuk bibit-bibit yang lain seperti baja MC juga masuk, seperti elegan itu tetap masuk juga, Columbus ada juga, cuman sementara masih didominasi oleh bibit baja dari panah merah. Bukan saya ngomong seperti ini, bukan promosi, bukan, tapi kenyataan yang ada. Yang kedua, untuk cabai kecilnya, cabai rawitnya, di sini kami menyediakan bibit-bibit kemasan mulai kaliber dari Wijitani, ada Samosa juga dari Wijitani, dari ori yang ada, terus ada yang serasi, semprol, GS Perntol, Maruyung, semua yang kami sediakan di sini hampir 90% adalah bibit kemasan. Adapun kami menjual bibit yang peletetan atau daur ulang, itu kami juga menyediakan kalau toh itu memang ada pesanan khusus. Tetapi jangan lupa bibit peletetan atau bibit daur ulang yang kami sediakan ini sudah melakukan proses dan melewati proses yang namanya masa dormasi. Jadi sekali lagi, masa dormasi adalah pembenihan bibit dari daur ulang yang sedang sangat bagus. Untuk cara perawatan bibit yang kami sediakan sebetulnya sama saja dengan pembeteng-pembeteng yang lain, tidak ada bedanya, yaitu melakukan penyiraman
pagi kita lakukan siraman, kalau memang diperlukan karena cuaca sudah panas, sore kita siram lagi. Cuman di sini ada beberapa hal, khususnya dari pembimbingan kami melakukan perawatan itu bukan hanya di pagi hari, bahkan kami melakukan perawatan di malam hari, terutama pada saat kami memasukkan anti layunya, antibakterinya, itu kami akan persiapkan di sore hari. Kenapa kami persiapkan di sore hari? Karena waktu itu senggang dan tidak ada tamu atau pelanggan yang datang, tapi kami bisa lebih intensif dan lebih tenang kita bekerja. Yang kedua, kami di sini juga menyediakan dan mengisi daripada bedengan ini, yaitu mikroba pembenah tanah, penyubur tanah, itu sudah kami siapkan, dan insya Allah bibit yang ada dalam masa tanamnya kurang lebih setelah tanam 15-20 hari tanpa pemupukan pun tanaman itu sendiri insya Allah bisa baik dan subur. Tanah yang kami gunakan yaitu tanah, sebetulnya kalau tanah bedengan itu yang lebih bagus adalah tanah yang ada di bawah bambu. Karena mikroorganisme daripada tanah bawah bambu lebih baik untuk mengurangi dari kelayuan. Tetapi tanah yang saya pakai murni tanah gumuk, tanah yang agak punya tekstur daripada lempung dan agak lengket. Itu bukan karena tanah dari bawah bambu, tetapi tanah gumuk, asli tanah gumuk. Cuman saya dari tanah itu saya olah, saya masukkan mikroorganisme. Saya punya sejenis pupuk organik cair yang memang saya bikin sendiri, dan salah satu rekomendasi campurannya adalah dari jamur jakarta. Itu yang saya gunakan, dan insya Allah hasilnya sangat bagus dan bisa memadai dan hampir sepadan dengan tanah yang ada di bawah bambu. Meskipun tanah saya dari gumuk, tapi insya Allah sama dan menyerupai kekuatannya dan mikroorganisme yang ada di tanah yang ada di bawah bambu. Dalam pelaksanaan kegiatan bedengan ini, jujur saya tidak bekerja sendiri. Memang awal pada dulu semuanya saya tercover sendiri, tapi alhamdulillah sekarang saya dibantu oleh kurang lebih daripada 18 yang 2 cowok. Semuanya itu proses mereka dalam pelaksanaan ini mereka hitungannya borongan. Jadi dari ibu-ibu rumah tangga itu semuanya borongan, dan pekerjaan ini bisa dilakukan di depan rumah, di teras mereka, dikerjakan di lingkungan sendiri secara berkelompok. Mereka akan bekerja sama yang hitungannya ke saya borongan. Ya mungkin perlu Anda ketahui, dalam per minggu penghasilan mereka tidak kurang dari 300 sampai 450.000 per minggu. Jadi mulai yang tukang nyontongi itu dipindah yang tukang potong, yang tukang nata, ini prosesnya kami gaji itu mingguan. Jadi khusus total keseluruhan saya untuk per minggu kurang lebih 2 juta sampai 2,5 juta untuk membayar mereka. Alhamdulillah dengan usaha ini saya menyerap kegiatan masyarakat, UMKM ini saya sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat, dan mereka banyak yang ketergantungan, dan mereka sangat bangga dan sangat senang dengan pekerjaan ini. Alhamdulillah, kalau dengan apa yang kami lakukan, bibit kami sampai bulan ini rata-rata bibit yang kami keluarkan tidak kurang dari 400 sampai 500.000 bibit. Tapi semua itu bertahap Mas, karena awal kami dulu baru buka juga tidak banyak, paling 1 bulan cuma dapat 10.000 apa 20.000. Alhamdulillah yang kemarin di akhir tahun tembus terbanyak itu sekitar 400 sampai 500.000 sampai akhir bulan Desember, 31 Desember itu sendiri. Ya kan namanya kerja Mas. Saya juga pernah mengalami kegagalan, apalagi di awal-awal kami membenih, karena apa, dunia ini seperti kita merawat bayi.
Saya pernah mengalami suatu kegagalan, bukan gagal tapi kerusakan daripada bibit. Jadi semua dari kerusakan itu merupakan cambuk dan pelajaran bagi saya untuk memperbaiki menjadi lebih baik untuk ke depan. Sebenarnya kalau kegagalan dan kerusakan ini semuanya pasti akan ngalami. Entah itu yang namanya karat daun, yang namanya itu layu rebah batang pati, semua pembedeng pernah mengalami dan pasti itu mengalami. Tapi alhamdulillah dari pelajaran itu dan dari pengalaman itu kami terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dan belajar, dan alhamdulillah sekarang bibitan kami hasilnya menjadi lebih baik. Dan untuk teman-teman para petani yang lain, saya harapkan monggo kali-kali saling berbagi. Kalau ada kekurangan saya, mohon saya dilengkapi. Saya juga manusia biasa yang masih tetap belajar dan masih banyak belajar. Sebetulnya di luar sana masih banyak yang lebih ahli, yang lebih pandai dan lebih mumpuni. Ini hanya sekedar ilmu yang saya terima, ilmu yang saya dapat, ilmu yang saya punya, hanya sebagian kecil jadi ilmu mereka-mereka yang ada di luar sana, yang lebih mumpuni daripada saya. Jadi saya untuk petani-petani baru, atau beda-bedanya petani muda, monggo, barangkali yang ingin bertani, monggo. Jadilah, saya cuma ngasih beberapa tips dalam hidup ini, lakukan dengan melakukan 3 hal, yaitu berusaha, berdoa, berikhtiar. Marilah kalau kita sudah di bidangnya tani, marilah kita berusaha di usaha yang tani. Habis itu tinggal kita berdoa dan kita berikhtiar. Lakukan semua usaha itu, jangan lupa lakukan dengan semangat, dengan teliti dan secara inovatif. Apapun pekerjaan, kalau kita tidak telaten, apapun pekerjaan kalau kita tidak berinovasi, susah kita untuk maju. Lebih baik kita menjadi usahawan sendiri daripada kita ikut orang. Berdirilah dengan sebelah kaki kita daripada kita berdiri dengan kedua kakinya orang. Terima kasih, itu penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kepada para senior kami, kepada para beliau-beliau yang lebih mumpuni, saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.